Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam Indonesia bebas dari segala penyakit. Uh, Oke teman-teman ya, hari ini Chandra akan menerangkan tentang cara kerja ilustrasi pengobatan herbal teman-teman ya. Jadi hari ini kita sudah ada di dekat ini tanaman-tanaman ini teman-teman ya. Nah, sirih merah teman-teman ya. Jadi kita akan sedikit bercerita tentang herbal hari ini teman-teman ya. Baiklah, mungkin teman-teman sudah menonton video saya yang tentang ilustrasi pengobatan tumor dengan modern teman-teman ya. Hari ini adalah ilustrasi pengobatan tumor atau penyakit dengan herbal. Yang harus teman-teman ketahui, herbal itu memiliki 3 fungsi di dalam tubuh. Yang pertama membersihkan, yang kedua menyeimbangkan, yang ketiga menguatkan. Nah, jadi herbal itu sebenarnya ilustrasi pengobatannya itu hampir sama dengan yang modern. Cuman perbedaannya modern itu menggunakan bahan sintesis, bahan yang sudah ditemukan, yang baru ditemukan itu yang disuntikan ke dalam tubuh. Sedangkan herbal ini bahan alam yang sudah ditemukan beribu-ribu tahun yang lalu oleh nenek moyang kita. Jadi orang-orang tradisional itu menggunakan herbal alam teman-teman ya, tidak menggunakan herbal sintesis yang sudah ditemukan. Jadi kemudian kita tahu yang namanya sifat herbal yang kita kaji ini adalah yang namanya kayu ini teman-teman ya, kayu bajaka ini itu sifatnya adalah membersihkan dan menyembuhkan teman-teman ya. Jadi itu sifatnya membersihkan dan menyembuhkan. Jadi cuman sifatnya ini adalah panas teman-teman ya. Itu makanya Chandra melarang bagi yang hamil, menyusui dan yang yang ingin itu dilarang meminum, anak bayi itu dilarang meminum herbal ini karena sifatnya panas. Jika dia panas ini teman-teman ya, makanya biasanya itu sifatnya itu adalah membersihkan darah, memberikan nutrisi kepada darah. Jadi pengobatan herbal ini diawali dari darah, sama dengan menyuntikkan, menginjeksi pasien dengan bahan sintesis tadi teman-temannya, kemudian masuk melalui darah seperti video saya sebelumnya teman-teman ya. Nah, herbal yang kita gunakan ini adalah membersihkan dan menyembuhkan ini teman-teman ya. Adapun herbal yang kedua penyeimbang. Nah, jadi fungsi herbal ada 3 tadi, membersihkan, menyeimbangkan dan menguatkan. Kalau yang fungsinya itu menyeimbangkan teman-temannya itu salah satu contohnya adalah madu. Madu itu sifatnya menyeimbangkan, bukan menyembuhkan. Itu makanya sebagian pasien itu kalau dapat tidak boleh mengkonsumsi madu berlebihan. Boleh madu itu dikonsumsi, tapi dia itu tidak akan menyembuhkan. Madu itu sifatnya menyeimbangkan teman-teman ya. Ini bagi yang sudah mengetahui ilmu herbalis itu sudah tahu teman-temannya 3 fungsi tadi teman-teman ya. Jadi kita bahas dengan ilmu herbalis. Jadi bagi masyarakat awam itulah Chandra berikan sedikit penjelasan, semoga mengerti. Makanya di antara guru-guru Chandra itu beliau itu memberikan dengan herbal selingan tadi kawan-kawan ya. Pertamanya diberikan kayu bajaka ini sebagai obat, kemudian juga diberikan herbal selingan yang pendinginnya teman-teman ya, pendinginnya itu. Jadi sifat herbal ini juga terbagi 2 kawan-kawan, ada yang panas, ada yang dingin. Nah, kalau yang dingin itu contohnya air kelapa, itu sifatnya dingin. Kalau yang panas itu biasanya kalau di buah-buahan itu yang berwarna terang-terang, itu sifatnya panas. Panasnya artinya kan obatnya untuk ini membersihkan tadi sifatnya teman-teman ya. Nah, kalau menyeimbangkan itu salah satunya contohnya adalah madu. Kalau menguatkan nanti kita akan bahas di video berikutnya. Jadi sebenarnya prinsip kerjanya ini hampir sama. Jadi yang kita gunakan ini adalah bajaka yang bergetah merah. Jadi kalau ada bajaka yang tidak bergetah merah itu sifatnya dingin teman-teman ya. Contohnya uncaria. Uncaria itu sifatnya dingin, itu tidak akan menaikkan darah, malah menurunkan darah. Jadi kalau digabung herbal ini itu akan sangat luar biasa sekali. Jadi guru herbal Chandra itu ada menggunakannya dengan satu produk aja dulu, kemudian digabungkannya untuk menyeimbangkan tadi teman-teman ya.
Oke, demikianlah ilustrasi pengobatan dengan herbal. Jadi prinsipnya yang namanya kita pasien itu ya pastinya kita ingin sembuh teman-teman ya. Boleh menggunakan herbal, boleh kita terapi ya. Terapi itu urat-urat totok saraf teman-teman ya, terapi. Kemudian boleh juga dengan operasi atau menggunakan secara modern. Yang penting itu sesuai dengan keadaan dan keinginan pasien kita tuh masing-masing. Cuman untuk memulihkan tadi teman-teman ya, memulihkan itu memang harus menggunakan herbal-herbal alam. Itu untuk memperbaiki sel-sel kita tadi teman-teman ya. Cuman tidak menutup kemungkinan akan adanya efek-efek samping dari apa yang Anda lakukan. Mengkonsumsi herbal misalnya kan, apa efeknya? Mungkin efek pembalikan. Nah, ini salah satu ilmu teman-teman ya, efek pembalikan itu gimana ketika seorang pasien itu mengkonsumsi yang namanya pembersih atau penyembuh tadi, itu akan terjadi kontradiksi kepada dirinya. Itu namanya efek pembalikan. Nah, apa efek pembalikan itu? Ibaratnya kita ini teman-teman membangun rumah. Kalau kita pengen memperbaiki rumah itu tentu kita hancurkan dulu kawan-kawan. Kalau kita hancurkan tentu berakibat kan kotor lah rumah itu. Jadi ibaratnya herbal ini kalau dia sifat pembalikan itu, pasien tadi itu akan merasakan lebih sakit lagi teman-teman ya. Tapi itu tidak apa-apa teman-teman. Itu tandanya obat itu bekerja. Itu namanya reaksi pembalikan. Nah, di dunia herbal itu namanya reaksi pembalikan. Jadi setelah pembalikan itu kemudian kita harus menganjurkan memantangkan makanan-makanan tertentu kepada si pasien, dan juga harus memberikan anjuran mengkonsumsi ini. Nah, jadi bagi Anda yang sakit, jadi percayakan kepada siapa Anda berobat. Percayakan. Karena setiap orang itu kan beda-beda kan, cuman percayakan kepada yang ahlinya, yang tahu dengan herbal, yang tahu dengan ilmu herbal ini teman-teman ya. Itu akan lebih mantap sekali teman-teman ya. Nah, jadi itu bagi pasien itu jika terjadi reaksi pembalikan itu bagaimana caranya, yaitu tadi diselingi dengan herbal yang lain, dan juga kita tidak boleh mengkonsumsi pantang-pantangannya teman-teman ya. Itu yang harus kita lakukan. Oke teman-teman ya, sekian dulu tentang informasi ini, semoga bermanfaat. Salam sehat, salam sejahtera, salam Indonesia bebas dari segala penyakit. Wassalam.